Shalom teman-teman semuanya. Saya bersyukur pada kesempatan kali ini saya bisa sharing tentang kebaikan Tuhan Yesus di dalam kehidupan saya. Tapi sebelumnya perkenalkan, nama saya Novita Ang. Saya seorang profesional makeup artist. Nah, saya terlahir dari keluarga dengan latar belakang beragama Konghucu. Ya, sampai detik ini seluruh anggota keluarga saya masih beragama Konghucu. Tapi ada satu hal, janji Tuhan Yesus yang gak pernah saya lupakan di dalam hidup saya, yang selalu saya pegang, bahwa satu orang diselamatkan, maka seisi rumahnya pun akan diselamatkan. Sekitar 3 tahun yang lalu, saya mulai mengenal Tuhan Yesus. Pertama-tama, teman baik saya, George Kevin, mengajak saya untuk pergi ikut ke komunitas gerejanya dia. Ya, saya pikir gak ada masalah untuk saya ikut ke komunitas gerejanya itu. Jadi saya datang, saya ikut, dan saya merasa bahwa lawatan Tuhan itu ada secara luar biasa. Saat saya datang, saat lagu penyembahan dimulai, saya merasa hati ini merasa begitu tenang, damai, dan rasa sukacita. Rasa damai ini gak pernah sekalipun saya rasakan sebelumnya. Saya tahu bahwa Tuhan Yesus sedang lewat saya saat itu. Saya cerita ke teman saya, teman kerja saya, Head of Wenar Negara. Dia bilang, gak apa-apa Novita, meskipun kamu berada di dalam komunitas itu dengan motivasi yang salah, itu gak ada masalah. Yang penting kamu berada di dalam lingkungan teman-teman yang baik. Lebih baik kamu berada di dalam lingkungan yang baik daripada kamu berada di lingkungan yang salah. Dan saya bersyukur bahwa saya berada di dalam komunitas ini. Suatu hari, suatu ketika, salah seorang pemimpin rohani saya, J. Shirley Tanner, dia memberikan saya Alkitab. Wow, hati saya senang sekali. Saya merasa bahagia, saya mendapatkan Alkitab saat itu. Dan saya di situ merasa bahwa ada seseorang yang sangat memperhatikan saya. Banyak orang-orang yang sayang sama saya ternyata di luar sana. Dengan Alkitab itu, saya mulai belajar, saya mulai mendalami tentang Tuhan Yesus. Dari situ, saya membaca ada salah satu firman Tuhan Yesus yang saya percaya sampai detik ini, bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup, dan tidak ada keselamatan tanpa melaluinya. Seiring berjalannya waktu, akhirnya setelah sekian lama pemimpin rohani saya mengajak saya untuk baptis. Nah, di situ saya mulai bingung gimana caranya untuk izin ke papa saya. Ya, memang saya tahu saya sudah dewasa. Saya punya hak untuk memilih agama apa yang ingin saya anut. Tapi karena mama saya sudah tidak ada, dan saya merasa bahwa papa saya memiliki otoritas di dalam hidup saya. Jadi saya harus izin ke papa saya. Pada saat saya izin, papa saya nggak kasih saya izin untuk baptis. Papa saya melarang saya habis-habisan untuk pindah agama. Jujur saya sedih, saya kecewa. Kenapa papa saya nggak kasih saya izin untuk baptis? Waktu itu saya pikir, ya nggak apa-apa lah, saya baptis saja tanpa perlu izin papa saya. Toh saya sudah dewasa, toh saya memiliki hak untuk baptis tanpa harus izin ke orang tua saya. Saya tahu. Tapi saya merasa hati ini gak damai kalau saya gak izin dulu ke papa saya. Akhirnya saya tetap pergi ke gereja, saya tetap berdoa. Dan suatu ketika pemimpin rohani saya, Ivan Tiono, menelpon saya. Dia bilang, kamu gak kepingin coba tanya lagi ke papamu untuk baptis. Mungkin kali ini kamu akan diizinkan. Kita akan bantu doa untuk kamu. Dan pada saat itu saya memberanikan diri untuk bilang ke papa saya izin ke papa saya, dan wow, ada hasil yang luar biasa, mukjizat dari Tuhan Yesus. Tiba-tiba pada saat pertama kali saya izin, saya tanya, Pak, boleh? Dan papa saya bilang boleh. Saya nangis gak karu-karuan. Saya menangis bahagia karena
Saya merasa begitu senang, saya merasa damai. Akhirnya saya mendapatkan izin dari papa saya untuk banyak mukjizat hal luar biasa yang terjadi di dalam hidup saya setelah saya terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya. Mulai dari mukjizat kesembuhan kaki saya pada saat itu sedang sakit, dan luar biasanya Tuhan sembuhkan. Saya punya iman yang kuat untuk kesembuhan kaki saya, dan saya percaya bahwa Tuhan Yesus mampu untuk sembuhkan penyakit kaki saya waktu itu. Dan banyak berkat rohani dan jasmani yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan saya. Dan ada satu berkat yang sangat luar biasa lagi, bahwa Tuhan memberikan pasangan hidup bagi saya. Tuhan menempatkan seorang pria baik luar biasa, pria yang takut akan Tuhan untuk menjadi pasangan hidup saya. Saya bersyukur atas pria ini, karena pasangan hidup saya ini membawa saya menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Dia mengajarkan saya banyak hal, mulai dari berdoa, saat teduh, dan banyak hal lain. Nah, di tengah pandemi seperti ini, saya juga mengalami hal yang sama dengan kalian. Pekerjaan saya di bidang make up juga terkena imbasnya. Saya mau mengatakan bahwa saat kita ikut Tuhan Yesus, bukan berarti kita terlepas dari masalah. Saat kita ikut Tuhan Yesus, kita merasa jauh lebih kuat dalam menghadapi setiap masalah yang ada. Sekarang saya nggak pernah merasa takut lagi saat di masa-masa sukar seperti ini, karena saya tahu, karena saya percaya Tuhan Yesus nggak pernah sekalipun tinggalkan saya. Kalau burung-burung di udara saja Tuhan pelihara, apalagi kita, anak-anaknya. Tuhan nggak akan pernah sekalipun biarkan kita terjatuh, tergeletak. Tuhan pasti tolong kita. Tuhan pasti selalu ada untuk menggandeng kita dimanapun kita berada, dimanapun kita melangkah. Jadi buat teman-teman semuanya, tetap semangat, jangan takut, jangan pernah menyerah, terus keep praying, karena Tuhan selalu dengar doa-doa kita. Akan ada mukjizat luar biasa yang terjadi setelah pandemi ini, setelah COVID ini. Teman-teman selalu jaga kesehatan, stay safe and stay healthy.